Lama nggak nongol di televisi, si Rocky Gerung ini kemana aja dia ya? Yang suka ngeritik-ngeritik pemerintahan, yang dulu sering ngeritik Jokowi, sekarang kayaknya agak-agak takut dia mau ngeritik Prabowo. Ya, takut kau di ini, Petrus ya. Tapi nggak juga, ternyata walaupun Prabowo yang mimpin, tetap aja dia nyinyir. Ya, ya ini buktinya. Ini Rocky Gerung ini semakin semakin panas dia, semakin nggak bisa tidur, semakin nggak nyaman pokoknya dia hidup ini. Kenapa? Nyinyir, nyinyir. Dia memang memang kerjanya menyinyir dia. Kalau nggak nyinyir dia nggak dapat uang gitu ya. Aduh, Rocky Gerung. Jadi dia makin panas ngelihat progres IKN ini semakin nyata, guys. Jadi IKN ini yang dikatanya si Rocky Gerung, IKN bakal mangkrak. Di saat pemerintahan Jokowi ini sudah wanti-wanti IKN itu akan jadi kota hantu, kota nggak jadi, pokoknya kota hutan yang mangkrak yang akan dihuni oleh genderuwo dan lainnya lah, pokoknya yang serem-serem gitu kayak. Jadi memang Rocky Gerung ini kalau nggak nyinyir dia nggak dapat uang, dia dibayar memang untuk nyinyir gitu ya. Ya sama seperti saya juga ini, kalau nggak gini ya nggak dapat uang. Kita kan sama-sama ya mencari uang di YouTube gitu ya Bang Rocky ya, tapi bedanya sana menjelekkan, saya membagus-baguskan gitu aja. Ya kita ini mau hidup di zaman pemerintahan siapa aja sama aja, kaum nyinyir tuh pasti ada. Ya ada pro dan kontra, itu sudah pasti berdampingan, nggak mungkin bisa bersamaan bareng bagus terus jelek terus, nggak, pasti ada pro dan kontra, ada jelek dan bagus, itu udah biasa. Beda dengan ini satu-satu ini kan, apalagi dengan yang namanya 16%, 29%, itu lebih parah sakit hatinya. Jadi ya teman-teman, saya pernah ke IKN, melihat progresnya langsung, itu benar-benar nyata, nggak ada yang sepi. Di setiap gedung itu berbarengan progres gedung ya, antara gedung kementerian, gedung ASN, dan gedung-gedung lainnya ya, itu selalu berbarengan dan semua bekerja siang dan malam. Jadi nggak ada kata-kata itu mangkrak, akan mangkrak. Belum ada, belum sampai saat ini masih berjalan dengan bagus, kondusif, dan sesuai rencana. Jadi nggak ada ya wawasannya wacana mangkrak itu, apalagi Pak Prabowo sudah menyuntik dana sekitar 48,9 triliun di tahun ini. Di tahun-tahun kemarin masih programnya Bapak Jokowi itu sekitar 80 triliun, karena memang pondasi awalnya Pak Jokowi itu membangun. Ya, lebih banyak karena meratakan namanya hutan dengan kontur tanah yang naik turun, itu pasti banyak biaya-biaya ya. Namanya pembangunan pasti memerlukan biaya. Tidak ada pembangunan dengan memerlukan nyinyir. Ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita simak bersama Opung Parbelak ya, tentang Rocky Gerung dan kawan-kawannya. Seperti apa langsung saja kita simak. Jangan lupa ikutin sampai selesai. Oke ya, jadi kita simak bersama pembahasan dengan Opung Parbelak berikut ini. Ikutin sampai selesai. Tahu, salah satu orang yang udah lama nggak muncul di TV yang sangat kurindukan, Faisal Assegaf. Aku kangen kali sama kawan ini, apalagi kalau udah bahas IKN. Iya, karena apa? Data dia yang dipakai, bukan data pemerintah. Dibilanglah investor itu nggak betul-betul ada, begitu juga katanya dananya juga nggak ada. Mereka ini satu suara selalu nih, ya. Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Said Didu, Refli Harun mengatakan kalau IKN itu adalah proyek yang bisa dipastikan bakalan mangkrak. Tapi kalian tahu, baru saja konferensi pers ya, ada AHY, begitu juga Marwar Sirait selaku
Menteri PU ya. Setelah itu ada Bapak Basuki Hadi Mulyono ya, Kepala Otorita IKN ya. Mereka baru saja memberikan sebuah informasi penting dan juga mengumumkan bahwasanya IKN tetap akan berlanjut. Padahal bukannya bilang apa, Rocky Gerung ya beberapa hari yang lalu baru bikin video IKN dipastikan akan mangkrak. Rocky Gerung lah mau kalian dengar. Ya, manusia-manusia apatis, manusia-manusia pesimistik. Nggak ngerti aku, mau aja mendengar, banyak pula itu followernya. Kenapa aku bilang banyak? Karena lebih banyak dariku. Makanya kalian yang nonton itu jangan kalian itu malu-malu memfollow Pung Parbella, Kak. Baru kali ini aku minta di-follow ya. Jadi Bapak Prabowo sudah menyetujui, sudah meng-approve ya dana untuk IKN pada saat ini, pada tahun ini sebesar 48 triliun. Jadi dana yang sudah digelontorkan itu waktu zaman Bapak Jokowi sudah berjalan itu sekitar 89 triliun. Nah, untuk tahun ini Bapak Prabowo meng-approve sekitar 48 triliun. Luar biasa. Ya. Ya, namanya pembangunan butuh dana. Emang butuh omong-omong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwan Sirait, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, baru saja menjalankan sebuah rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, hadir pula Mensesnek dan Seskap, yang tadi kita membicarakan tentang berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya terkait dengan pembangunan atau kelanjutan pembangunan di IKN. Nanti akan saya berikan kesempatan tentunya kepada Kepala OIKN untuk menjelaskan secara lebih rinci, kemudian juga tentu kepada Pak Menteri yang tadi juga telah membahas berbagai kebijakan yang pro-rakyat dalam pembangunan perumahan. Kementerian PU juga tentunya menjadi bagian penting dari kelanjutan pembangunan IKN. Perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progres. Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, tetapi ada juga yang masih ongoing, masih berlanjut. Dan memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029, dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas, anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari
rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan, tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Kami juga tadi membahas beberapa proyek lainnya yang juga sangat penting, diantaranya bagaimana kita harus semakin serius untuk memikirkan keselamatan dan juga masa depan masyarakat kita yang tinggal di pesisir utara Jawa, tapi fokus pada pesisir utara Jakarta. Kita tahu ancaman terhadap saudara-saudara kita dari terjadinya land subsidence, banjir rob dan lain sebagainya, ini perlu kita antisipasi dan mitigasi secara serius dan langkah-langkah pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pantai, dan juga pada saatnya karena memang sangat diperlukan pembangunan tanggul raksasa juga ini diharapkan menjadi prioritas. Inilah beberapa penyampaian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya pembangunan infrastruktur lain akan dilakukan secara bersamaan. Tentu ada prioritas-prioritas baik untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi dan air, termasuk juga melanjutkan pembangunan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Basuki untuk menjelaskan terkait dengan progres saat ini terkait dengan OIKN. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya. Nah, 2025 sampai 2028 tadi. Biasa itu kalau Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun itu kan orang yang nggak biasa mengelola dana itu. Makanya mereka nggak tahu dan mereka juga istilahnya ya membuat data yang data-data bohong gitulah, mengatakan bahwasanya IKN itu bakalan mangkrak. Makanya bro, sekali-sekali datang dulu ke istana. Dibilang ada investor datang, Rocky Gerung dibilangnya nggak ada itu investor. Menurut informasi dari Bapak Basuki Hadi Mulyono, dana yang sudah masuk dari pihak swasta itu sekitar 58 triliun. Bukan dana ya, tapi investasi ya. Investasi itu bisa berupa gedung, bisa berupa fasilitas, bisa berupa jalan, berupa sarana prasarana yang lain gitu. Investasi itu nggak melulu soal uang kalapa. Kalau dibilang kata investasi, otak kalian itu kan uang aja. Makanya otak-otak sinis seperti ini perlu apa ini ya? Ini bukan kritik namanya, bukan kritikus, tapi sinistik. Apa-apa yang dilakukan pemerintah, semuanya serba salah. Inilah orang ini. Saya Didu gimana kabarnya? Apa namanya itu? Pik 2. Aduh, makanya jujur aja gue bilang, sekarang orang ini ya, orang Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan, begitu juga Mahfud MD dan lain sebagainya, sama kayak Opung Parbela, sama-sama nyari uang dari YouTube. Karena nasib kami berdua sama-sama tidak menjabat. Ya sama coba ya. Yang membedakan cuma jumlah subscriber.
Kalau status sama-sama nge-YouTube, sama-sama bikin video 2 kali sehari. Sama-sama baser. Itu dia. Jadi negara sudah mengalokasikan dana sekitar 48 triliun untuk tahun ini. Dan target, biar tahu kalian, target itu di tahun 2028 IKN sudah harus menjadi ibu kota politik. Karena apa? Di sana harus sudah mulai terbangun ya fasilitas untuk lembaga yudikatif, lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Paten kan? Paten presiden gue. Ini dia. Jadi jangan percaya kalian dengan omongan-omongan dia dari pihak sebelah sana dan sebelah sana yang mengatakan bahwasanya IKN bakalan mangkrak. Tidak akan mangkrak selama Bapak Prabowo menjalankan amanat undang-undang ya dan keberlanjutan dari Bapak Jokowi, semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Kan cuma 2 orang ini alasannya kenapa nyinyir. Pertama, nggak dapat posisi. Yang kedua, nggak dapat proyek. Jujur kalian kan? Kayak nggak tahu aja isi kepala kalian. Alah. Tapi ngomong-ngomong itu dari PDIP kok nggak ada yang bersuara ya? Oh iya, lagi fokus melobi. Ya iyalah, sahabat kan katanya kan. Udah jumpa Bapak Prabowo sama Ibu Megawati. Jadi kalau kalian udah pergi ke sana, ya kan sekarang ini biar tahu kalian banyak sekali video yang menampilkan ya kondisi IKN banyak ditumbuhi semak belukar, ya kan? Baru pagar-pagarnya sudah karatan. Setelah itu ada barang-barang rongsokan yang tertimbun di sana sini. Jangan percaya kalian. Ya, tunggu pergi kalian ke sana langsung baru kalian percaya. Sama kayak Amin Rais kemarin datang itu ke IKN, beginilah rupanya bentuk IKN. Rupanya dia yang dia datang itu di daerah pinggirannya. Ya daerah pinggirannya itu belum selesai lah kalapa. Bukan pas di pusatnya itu, di IKN-nya itu, di pinggirannya. Iya namanya di pinggirannya itu kan belum selesai pembangunan, ya kan? Ada cor-coran yang berantakan, ya. Ada kondisi tanah yang juga lagi banyak galian-galian gitu loh. Jadi jangan percaya kalian sama orang-orang model seperti ini. Tapi yang jadi pertanyaanku, mau juga orang ini keluar ruang ya untuk membuat hoax sampai bela-belain datang ke sana. Inilah yang aku nggak habis pikir. Alah. Ya, jadi kita akan bangga ya dengan megahnya IKN karena apa? Ini adalah sebuah kebanggaan bangsa Indonesia. Itu dia ya. Ini sejarah loh ya kan. Sejarah Indonesia membuat ibu kota baru ya karena apa? Begini, dari banyak alasan yang menurutku paling diterima oleh akal karena Jakarta makin lama kondisinya sudah makin menyedihkan ya. Karena kita lihat ya, kalau pergi kita ke daerah Jakarta Utara ya, tanah itu sama permukaan laut itu jaraknya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter bertahu kalian. Betul-betul sangat membahayakan ya, apalagi kalau sudah ada banjir rob ya, itu akan berpengaruh dengan geliat perekonomian dan juga geliat kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, itu akan berpengaruh gitu loh ya. Jangan kalian bilang nggak berpengaruh. Kalau sempat Jakarta itu tenggelam itu bukan berbicara langsung hanyut begini, enggak ya kan. Katakanlah dulu ya, banjir aja 1,5 meter aja banjir Jakarta lumpuh. Ya kan sudah dikatakan setiap tahunnya itu Jakarta itu mengalami penurunan itu sekitar berapa? Sekitar 15 cm. Bayangkan 15 cm turun, 15 cm turun, 15 cm turun. Ingat itu bukan cuma sarung yang turun, tanah pun juga bisa turun.
Itu dia. Oleh karena apa? Oleh karena ya persediaan air ya di bawah itu semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Karena sudah banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta. Jadi kalau misalnya makin banyak orang, makin banyak air yang terhisap, makin anjlok olah tanah itu ke bawah. Makanya kalau sudah dibangun IKN, otomatis nanti beberapa kantor akan pindah, ya. Rumah sakit sudah ada di sana, sekolah udah ada di sana, hotel sudah ada di sana, ya. GOR sudah ada di sana, fasilitas-fasilitas yang lainnya juga sudah ada di sana. Ya, otomatis juga masyarakat yang ada di Jawa ini pasti mereka itu sebagian sudah ada yang pindah karena sebagiannya adalah ASN, dan juga mereka akan mulai berpikir bahwasanya di sana ada kehidupan yang baru. Gitu dia. Nah, tinggallah si Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana? Seru ya? Karena Rocky Gerung dan kawan-kawannya ternyata masih aja nyinyir ya. Yang diprotes itu selalu pemerintah. Padahal Rocky Gerung ini bukan partai, dia perorangan. Perorangan dia. Partai perorangan. Ngeritik aja kerjanya ya. Bener salah dia kritik. Itulah Rocky Gerung. Padahal dia juga belum punya istri. Apa yang mau dikritik dia itu loh. Dia bilang mangkrak itu, aduh, yang mangkrak itu maaf nih Bang Rocky ya. Itu tuh yang mangkrak itu loh, yang disarang itu, kasihan itu nggak ada temen. Aduh. Rocky Gerung dan kawan-kawan ya nggak apa-apa. Ya, biarin saja. Biar Prabowo nanti yang ngurus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa ikutin berita berikutnya tentang pembahasan politik di Indonesia yang semakin panas, membara, mempesona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.